Caranya sama, pilih I rata-rata dikurangi dengan I ke I, lalu enter. Nah, kita scroll. Sebelum kita scroll, kita kunci dulu nilai rata-ratanya dengan klik F4 lalu enter. Baru kita scrollkan ke bawah sampai ke ujung data. Kita kuadratkan sama seperti yang tadi, sama dengan pilih data yang ini, shift 6, klik 2 lalu enter, lalu di scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang ini, kasih keterangannya, copy lalu Ctrl V, buka kurung, tutup kurung. Nah, sekarang instruksinya sama tadi ya, kita jumlahkan deviasinya pakai auto sum ya. Nah, ini adalah nilai deviasi dari arus. Kemudian kita lanjut ke kasih keterangan dulu ya, copy aja yang ini. Nah, kemudian kita bagikan dengan jumlah data -1 sama dengan pilih ini dibagi dengan 14 lalu enter. Nah, untuk standar deviasinya maka kita akarkan sama dengan SQRT atau squat, lalu pilih data yang akan kita akarkan lalu enter. Nah, ini adalah nilai ralat dari data arus. Jadi I sama dengan kita ambil nilai rata-ratanya, kemudian kita kopas aja nih plus minnya ini, V lalu pilih nilai ralatnya. Nah, ini adalah nilai ralat dari arus. Oke, selanjutnya kita hitung berapa hambatannya. Sebelum menentukan nilai hambatannya, maka kita terlebih dahulu menentukan nilai ralat dari hambatan ini ataupun resistor ini dengan melakukan analisis melalui data tegangan dan arus. Karena kita tidak melakukan analisis nilai ralat dari resistor ini dengan cara melakukan pengukuran berulang. Nah, yang kita lakukan itu adalah menentukan nilai ralat dari hubungan data tegangan dan arus. Oke, sebelum kita menentukan nilai ralat dari resistor, maka kita harus ketahui terlebih dahulu tingkat relatif error dari kedua data tegangan dan arus ini. Kasih keterangan dulu, relatif error. Nah, sama dengan caranya sama dengan nilai ralat dibagi dengan nilai hampirannya, kemudian buka tutup kurung, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, tingkat errornya itu ataupun relatif errornya adalah 0,9%. Demikian juga arusnya sama dengan yang kita lakukan pada data tegangan. Ctrl V. Nah, sama dengan nilai ralatnya dibagi dengan nilai hampirannya ini, lalu dikasih kurung, kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini adalah nilai ataupun relatif error dari data arus. Jadi 8% ya, kasih persentase. Nah, baru kita tentukan terlebih dahulu nilai ralat dari resistor. Nah, caranya yang pertama kita hitung dulu dari nilai tegangan sama dengan nilai ralatnya ini, kemudian dibagi dengan nilai hampiran dari tegangan lalu enter. Nah, kita hitung lagi pada arusnya sama dengan, lalu dibagi dengan nilai hampiran, kemudian enter.
Nah, langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan kedua hasil tegangan dan arus ini. Ya, kita kasih keterangan aja di sini DR ataupun deviasi dari resistor. Caranya kita jumlahkan sama dengan plus data I lalu di enter. Nah, untuk menentukan selanjutnya kita harus melakukan ataupun mengalihkan dengan rumus R-nya. Kalau rumus R itu kan untuk menentukan R itu kan V per I, jadi kita lakukan perkalian dengan data ini dikali buka kurung tegangan rata-rata V per tegangan rata-rata I lalu tutup kurung. Nah, ini adalah nilai ralat dari resistornya. Lalu kita tentukan nilai resistornya. R sama dengan R, jadi sama dengan V per I. V per I. Nah, jadi nilai R nya itu adalah 9,36 sekian, sedangkan yang terbaca pada cincin resistor itu 10 kilo ohm. Kita tambahkan plus minusnya di sini. Ya, lalu ambil nilai ralatnya. Nah, ini adalah nilai akhir dari analisis kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan pelan-pelan. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan kita bisa ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.